Anda mengungkapkan bahwa ada pimpinan KPK yang datang ke Anda dan mengatakan bahwa ada pimpinan partai yang sebenarnya sudah layak menjadi tersangka karena memenuhi semua kriteria, minta izin atau meminta Anda untuk meminta izin kepada Presiden. Intinya supaya dibolehkan ditangkap ini atau diproses. Itu artinya kan dugaan banyak orang tentang revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK sehingga KPK tidak independen terbukti. Saya jelaskan itu tuh konteksnya atau cerita lengkapnya dipotong aja oleh Denny. Saya pastikan dulu satu, Pak Firly Bahuri dan KPK sering datang ke kantor saya seperti halnya saya sering datang ke kantor dia untuk koordinasi penegakan hukum. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Lah kenapa tidak? Misalnya Pak Firly kesulitan nangkap Lukas LNB. Loh, KPK itu kan kecil institusinya. Kan saya harus koordinasi dengan polisi, dengan TNI, dengan Mendagri, dengan Menteri Kesehatan. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Firly. Saya yang melakukan. Iya kan? Boleh, sangat boleh. Baik. Dia perlu dukungan teknis. Nah, dalam konteks KPK datang minta izin atau itu yang saya Anda jelaskan. memfasilitasi. Itu yang saya jelaskan. Soal pimpinan partai, saya tanya juga, ini banyak juga tuh pimpinan partai yang disebut-sebut menjadi pasien. Loh iya Pak, gimana? Itu aja. Anulah, Presiden gimana pandangannya? Presiden pandangannya sama dengan saya bilang. Saya tidak perlu ngelapor ke Presiden, tegakkan hukum, jangan pakai politik. Gitu aja. Kalau ada bukti, jalan. Pak Mahfud, perseteruan Anda dengan Rizal Ramli ini mencuat ke permukaan, jadi pembicaraan publik juga. Pertama yang mengagetkan adalah Anda tampak emosional. Ya. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh, ngawur, dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya, tanda kutip ya. Apa yang terjadi? Mungkin Anda hanya baca berita ledakannya, tapi ketika saya nulis itu saya pasang juga berita ketika dia mengatakan sesuatu yang sangat ngawur dan bodoh. Pertama, dia mengatakan Mahfud itu sekarang menjadi penjilat kehilangan idealisme karena sudah menjadi pejabat. Dan dia berdosa kepada para pemimpin republik ini karena dia atau Mahfud mengatakan bahwa orang kalau jadi pejabat itu jadi iblis. Ini sama sekali tidak benar. Saya mengatakan orang kalau mau masuk ke sistem pilkada yang berlaku sekarang ini, malaikat pun bisa jadi iblis. Itu saya nyatakan 2012, saya tempel berita nilai. Itu ketika itu memperjuangkan perubahan undang-undang pilkada. Dan perjuangan saya itu berhasil. Undang-undang pilkada diubah, diundangkan tanggal 29 September tahun 2014. Tapi 2 hari kemudian oleh Pak SBY dicabut sendiri undang-undang itu menjadi Perpu pemilihan gubernur bupati. Karena menurut saya, kalau sistemnya seperti sekarang ini, pada waktu itu ya, ini pilkada pasti bupatinya korupsi, gubernurnya korupsi, meskipun tidak mau korupsi pasti terjebak korupsi, jadi iblis dia. Saya bilang begitu di tahun 2012. Jadi kok sekarang saya bilang konteksnya itu ya? Hah? Konteksnya itu konteksnya ya? itu dan saya tempelkan berita itu ke Rizal Ramli. Inilah beritanya. Saya kapan saya bilang orang jadi pejabat itu jadi iblis? Di mana saya bilang? Nggak jawab dia. Kemudian dia bilang pengkhianat dan macam-macam gitu. Lah di mana saya bilang? Wah, maka saya katakan ngawur kamu. Kamu tiap hari ngejek Pak Jokowi, ngejek Sri Mulyani dengan hal-hal yang tidak benar. Beliau diam. Kalau saya tidak, saya lawan kamu. Saya bilang gitu. Tunggu, Anda kan tadi bilang bahwa saya ini senang dikritik. Lah iya, tapi senang. Kan tidak larang kritik, tapi harus jawab dong. Masa Anda boleh jawab? Kan saya sejak dulu bilang, saya undang semuanya kritik. Tapi kalau pemerintah menjawab, jangan dibilang anti kritik. Harus dijawab. Kalau Anda kritiknya keras, saya keras. Kalau halus, saya jawab halus. Anda sempat bilang bahwa ini urusannya jadi personal karena dia mengatakan menyebut nama Anda pribadi. Iya. Anda merasa ini personal? Iya dong. Dibilang Mahfud pengkhianat, Mahfud penjilat, berdosa kepada republik ini karena kalau jadi pejabat iblis gitu. Nah, saya juga pejabat, dia pejabat. Saya bilang kalau ikut pilkada sistemnya ini tidak diubah, korupsi akan berjalan terus. Dan benar sampai sekarang semakin banyak orang ditangkap. Tahu nggak ketika saya bicara itu tahun 2012, saya itu berbicara di seminar dengan Pak Ansori, ketua KPU waktu itu, terus Gamawan Fauzi,
Joko Suyanto, saya ketua MK, bicara itu saya di sebuah seminar. Ini bisa jadi iblis kalau kayak gini gitu. Itu tahun 2012. Oleh sebab itu disepakati yuk bikin undang-undang baru. Berhasil tuh, semua partai setuju. Tapi tiba-tiba civil society marah ketika undang itu dibahas. Lalu Pak SBY pergi ke Amerika, diserang terus sampai akhirnya dia ngumumkan dari Amerika, saya tidak akan merusak reputasi, saya membangun demokrasi. Akhirnya apa? Pulang dia diundangkan, karena memang harus diundangkan. Itu tanggal 29 September, tanggal 2 Oktober dicabut. Melalui Perpu. Melalui Perpu. Dan saya tahu yang buat Perpunya itu Denny Indrayana, konseptornya. Teman saya juga, ke diskusi-diskusi dengan saya juga. Karena waktu itu situasi politiknya tidak memungkinkan kalau itu dibiarin. Kalau saya tidak salah ya, kenapa sampai kemudian ini muncul ke Ramli menyitir cuitan Anda juga, bahwa kalau ini soal Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Gara-gara cuitan Anda juga, Anda menyatakan seandainya saya berada di luar pemerintahan, saya juga mengkritisi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Yaitu, dia tidak baca beritanya, hanya baca judulnya. Itu bukan cuitan saya, itu pernyataan saya di istana. Begitu rapat tentang Perpu itu, kan saya dikerubuti oleh wartawan. Pak, kenapa keluar Perpu ini para akademisi, ini marah ini. Saya bilang, seandainya saya akademisi dan saya bukan anggota kabinet, saya pasti ikut ngeritik ini. Tetapi ada sambungannya. Tapi karena saya anggota kabinet dan saya tahu diskusinya bahwa ini harus dilakukan dan punya alasan untuk dilakukan, maka saya setuju. Saya sudah berjuang di kabinet, pendapat saya begini, tapi ini faktanya. Oh iya, saya tahu. Kan itu lalu saya jelaskan kan. Ini masalah perfaksto, masalah perkembangan ekonomi, masalah geopolitik, kan itu yang saya jelaskan. Tapi judulnya, Mahfud, seandainya saya bukan menteri, saya kritik. Loh, tidak begitu dong. Seandainya saya bukan menteri, saya pasti tidak tahu persoalannya. Karena kalau karena bukan tidak menteri tahu itu, Anda ikut mengkritisi, begitu ya? iya pasti begitu. Kalau Tapi tidak tahu, sekarang ikut karena mengkritisi. Anda di dalam, Anda tahu, Iya. maka Anda bisa memahami. Bisa memahami. Dan saya mendukung, memberi perspektif hukumnya bagaimana. Nah, lalu di dalam dibilang, ini akademisi sudah menjadi penjilat. Kalau sudah jadi menteri, tidak mau ngeritik. Loh, saya bilang, saya ngeritik karena sudah tahu alasannya. Kan gitu. Kalau saya di luar, ya ngeritik. Kalau orang tidak tahu seperti Anda, semua kan tidak tahu. Apa yang diperdebatkan di dalam. Baik, Bagaimana data-data angka persoalan itu. Kita kan bicara berdasar statistik ilmiah. Baik, saya termasuk mungkin yang percaya bahwa orang-orang yang kritis, orang-orang yang selalu ribut mengkritisi pemerintah, ketika mereka menjadi bagian dari pemerintahan, mereka jadi lembek semua. Semua? Saya nggak bilang iblis ya. Kecuali saya tidak lembek. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Iya, Anda itu nggak lembek? saya selalu lakukan. Semua yang bisa lakukan, lakukan. Ya, kanan kiri saya atem meskipun gitu. Apakah di internal Anda juga bersuara keras? Oh iya dong, di internal dulu. Tapi seperti saya katakan, orang, wah itu dulu semua ini, orang ini kan pejuang semua nih. Sesudah memerintah juga nggak buat apa-apa. Ada orang, oh banyak PKI bergentayangan, tapi ketika dia pemerintah nggak berbuat apa-apa, sesudah turun baru